Nah, salah satu perawatan agar batang tidak terlalu tinggi sehingga perawatan waktu pruning tunas itu nggak sampai naik tangga. nah mungkin sahabat Rocky Farm hidroponik ini perlu tahu instalasinya, tolong Pak Ben diperjelas agar teman-teman dan sahabat hidroponik di seluruh Indonesia ini tahu sistem yang digunakan seperti apa dan mekanisme kerjanya itu seperti apa, Om Ben. Mohon dijelasin. Sistemnya, Iya. ya sistemnya sih pakai DFT. Beberapa tahun yang lalu saya juga menerapkan pakai sistem drip. Namun setelah saya evaluasi, habisnya nutrisi, terus kemudian ribetnya pasca panen, kita harus bersihkan dulu kokopit dan sebagainya, itu menyita waktu. Nah, biaya sekali ganti nutrisi untuk per 1000 pohon itu bisa sampai mencapai 5 juta waktu itu. Nah, kemudian saya berpikir kalau 5 juta kemudian 1 tahun kan bisa jadi 10 juta. Bisa nggak sih kita pakai dengan sistem lain yang lebih efisien, yang usable, reuse, artinya investasi jangka panjang. Nah, saya coba kita praktekkan dengan sistem DFT. Hasilnya bisa dilihat di sini, saya menggunakan pipa 4 inch ya. Itu kalau panen kita tinggal pangkas saja sampai batas permukaan lubang, pangkas. Terus yang di dalam di ujung guli tinggal dorong aja pakai sikat kamar mandi itu yang bulat. Karena besar ya, maka sikat itu perlu ditambah lagi dengan kain perca atau apa. Intinya supaya memenuhi lubang, tinggal dorong. Habis didorong keluar di ujung guli, cuci sama air bersih, jemur 1-2 hari. Nah, selama menjemur kita bisa melakukan pembersihan di dalam greenhouse. Nah, kemudian bibit yang sudah kita semai, yang sudah umur 30 hari, udah mulai berbunga ya. Nah, itu harus sudah disiapkan. Jadi 1 bulan sebelum rotasi harus dilakukan persemaian, menyemai. Oke, mungkin lebih ke proses kerja instalasinya, Om Ben, ke teman-teman dan sahabat hidroponik biar lebih paham. Outletnya, inletnya di mana, outletnya bagaimana, terus dari pengairan tandon itu gimana, mohon diperjelaskan ke teman-teman sahabat hidroponik. Oke. Ini tandon nutrisi saya, karena gulinya ini jarak dari lantai atau dasar greenhouse sampai ke atas itu kurang lebih 20 cm, maka permukaan tandon harus di bawah 20 cm. Untuk di daerah yang panas memang seyogianya itu dipendam ya. Di sini saya hanya menggunakan tandon berkapasitas 180 maksimal. Itu kurang lebih kalau dari permukaan ini ke bawah itu 10 cm. Nah, ini saya hanya menggunakan pompa submarine atau pompa akuarium ya. Pompa akuarium Edman 106. Ya, hubungkan buahnya. Kemudian output dari selang kita hubungkan ke inlet guli. Nah, rangkaiannya terdiri dari 2 valve. Yang valve ini bertujuan untuk kalau kita nanti menguras tandon. Pada saat menguras tandon yang ke inlet ini harus posisi off. Ini posisi on untuk pembuangan. Nah,
Pada saat tidak menguras, dia posisi off, yang di sini posisi on. Ya. Nah, kemudian dalam membuat inlet, saya selalu menggunakan prinsip kerja manifold. Kalau manifold bulat tepi ini bila dibentang bentuknya seperti segi empat seperti ini. Ya. Nah, dua sisi. Tujuannya adalah untuk menambah atau memeratakan tekanan air. Saya pernah menerapkan ini, tidak saya pakai. Jadi yang di sini saya putus, terus saya beri tutup paralon. Itu setelah saya hitung debit di sini itu tidak sekencang dengan rangkaian ini. Ya, ini panjang. Ini panjang ya. Ya, saya menggunakan satu set ini satu batang paralon untuk yang ini. Yang ini satu batang lagi. Jadi 2 batang paralon. Rangkaiannya bisa dilihat ya. Nah, yang di sini tertutup. Nah, ini teman-teman bisa cek seberapa besar ini. Ini di sana hanya dibuka 1/4. Nah, untuk debit saya tidak memakai acuan debit seperti 1 menit 2 liter. Nah, tapi saya senantiasa menggunakan lebih dari itu. Kenapa? Ada alasan tertentu, karena di sistem DFT ini kan ada genangan. Nah, bila debit yang kita hitung dari inlet sampai di outlet nanti, dia akan mengecil. Tapi kalau kita patokannya debit itu dari outlet, saya jamin 1 menit lebih dari 5 liter. Bagi saya itu tidak masalah. Oke, kita langsung aja ke outletnya gimana? Outletnya. Kalau di ujung sebelah timur outletnya, nah ini ada di ujung sebelah barat. Saya menggunakan rangkaian 3 pipa. Bukan persoalan apa-apa ya, memang idealnya hanya 2 pipa sehingga kita bisa merawat ke kanan sama ke kiri. Tapi karena kondisi tertentu ya. Nah, semua inlet masuk ke sini. Terus mengalir ke sini, ketemu dengan pipa atau rangkaian yang satunya lagi sini. Nah, di sini ini ada lubang. Lubang ini fungsinya adalah untuk mengontrol ketinggian dari nutrisi yang ada di dalam guli. Nah, berapa saya pakai rangkaian ini masuknya ke dalam guli itu hanya 1 cm. 1 cm ya Prof ya? Iya, 1 cm, outletnya 1 cm. Nanti kita bisa ngeceknya di sini. Nah, itu hanya 1 cm. Apabila kita menghendaki ketinggian yang lebih, maka kita hanya memerlukan pipa potongan 5 cm ya, terus kita belah, kita kurangi 0,5 cm sehingga dia mengecil ya. Nah, ketika dia mengecil itu kita masukkan di... Ada contohnya nggak Prof? Ada nanti di kabin. Oke, nanti di kabin kita tunjukin bagaimana untuk pengaturan outletnya ya, untuk pengecek pengaturan outletnya. Oke.
Untuk outletnya saya menggunakan pipa 1,5 inch. Sudah cukup ini. Nah ini lari lagi ke timur terus masuk lagi ke tandon. Demikian selanjutnya nutrisi selalu berputar. Nah bila dibandingkan dengan sistem drip yang penampang polybagnya besar, maka kebanyakan nutrisi yang setelah kita teteskan di polybag itu lebih besar juga evaporasi atau penguapannya, sehingga nutrisi aja boros. Sedangkan di sistem DFT penampangnya hanya kecil, ya kecil. Nah dia selalu tersirkulasi. Nah kalau kita total itu 2 minggu, seminggu sekali saya menguras, total katakan 180 di ketinggian 30 cm, berarti di 150 yang terserap itu bisa digunakan untuk 72 pohon. Nah sekarang kita berhitung seperti itu efisiensi nutrisi pada sistem DFT untuk tanaman tomat cherry. Oke, baik teman-teman dan sahabat hidroponik, begitu penjelasan dari Prof Ben atau yang dikenal dengan Om Ben yang sudah lama menggeluti atau membudidayakan tomat cherry dengan sistem DFT. NFT pun pernah kayaknya Om ya? NFT pun ada. Coba kita tunjukkan. Om Ben ini ternyata teman-teman juga pernah membudidayakan tomat cherry dengan menggunakan sistem NFT. Yang notabene sistem NFT yang kita kenal itu debit airnya sangat rendah dan sirkulasinya pompa kadang-kadang nggak pernah mati. Jadi bagaimana sih kelihatannya tomat cherry yang dibudidayakan di sistem NFT? Yuk simak aja langsung teman-teman, stay tune ya di channel biar nggak ketinggalan.